Sebenarnya pengamanan di TKP pada saat hari H itu seperti apa sih Pak? Kalau tadi tim kami yang ke lapangan itu melihat sebetulnya ada tanda-tanda kalau masyarakat tidak boleh masuk. Tapi toh ternyata mereka bisa masuk. Apakah memang tidak ada pengamanan, garis pembatas atau sebagainya supaya memang secara teknis di lapangan itu sudah pasti membuat masyarakat tidak bisa masuk? Apakah tidak ada yang seperti itu Pak? Sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan penyampaian dari Kapolres TNI maupun juga di Kadispenat, sesuai dengan SOP. Nah, ini kita pelajari dulu, bagaimana, kenapa bisanya masyarakat itu bisa masuk ke dalam itu, Pak. Kita tunggu Pak. dulu. Oke, baik. Pak Muradi, kalau begitu Anda melihat karena ini masih penyelidikan ya, masih penyelidikan Pak Muradi, apa yang bisa Anda tekankan lagi supaya dalam rangka pencegahan dan tentunya masyarakat ingin ini transparan bisa diungkap sebagai pelajaran untuk buat semuanya. Bagaimana Pak Muradi? Ya, yang kelihatan sebenarnya kan itu kan wilayahnya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh teman-teman TNI AD ya. Itu BKSDA. Jadi memang keberadaan warga itu bisa melalui banyak jalur. Ini mungkin hanya sebagian saja yang dikelola atau dikuasai oleh teman-teman TNI AD untuk disposal area. Itu pertama. Yang kedua ya memang pada akhirnya perlu langkah lebih strategis untuk bisa mendorong proses investigasi supaya kemudian kelihatan bahwa ada satu hal yang kemudian tidak secara formal atau profesional dilakukan, termasuk misalnya memastikan bahwa orang-orang yang kemudian ada di dalam warga sipil yang korban itu adalah apakah memang dipekerjakan secara formal atau kemudian hanya diminta secara informal, karena itu akan mempengaruhi seberapa besar hukuman ataupun pelanggaran SOP yang dilakukan oleh teman-teman di TNI AD. Oke. Kalau Cak Soleh ada dugaan bahwa ada masyarakat yang dipekerjakan secara informal untuk membersihkan sisa-sisa amunisi ya. Kemudian juga ada dugaan bahwa ini sudah menjadi praktik yang lazim. Bagaimana Komisi 1 DPR mendorong supaya investigasinya berlangsung transparan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab betul-betul bisa dikenakan sanksi yang sesuai, Pak? Ya tentu ini investigasi harus melibatkan banyak pihak ya tentunya. Para ahli juga mungkin harus dilibatkan juga. Karena output dari investigasi ini kami mengharapkan ada sebuah kesimpulan. SOP mana yang masih kurang, SOP mana yang masih tetap harus dijalankan. Karena outputnya adalah kami berharap bahwa ini menghasilkan SOP baru yang betul-betul bila mana terjadi lagi pemusnahan senjata ini tidak ada lagi korban. Nah, oleh sebab itu bukan saja hanya transparan tetapi sebaiknya melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan hal ini agar apa? Agar semua terbuka dan menerima masukan dari pihak manapun agar tadi bahwasanya SOP ke depan itu betul-betul safe bagi pelaksana, safe bagi warga ataupun lingkungan setempat.